Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami sudah masuk di tahun 2021, di awal bulan ini Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2020 dengan berbagai macam hal, tapi kami yakin bahwa di tahun 2021 ini Kau selalu memberikan, menyediakan berkat buat kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan selamat hari Natal yang baru lewat. Dan minggu ini adalah minggu yang pertama di tahun baru. Dan tidak ada salahnya saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Baik, setelah kita memuji-muji Tuhan, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan di awal minggu di tahun baru ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dulu. Baik, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih di tahun 2021 Tuhan di minggu yang pertama Tuhan masih memberi kesempatan buat kami sehingga kami masih sehat, masih kuat, masih ada sebagaimana ada. Selain untuk beraktivitas, kami juga bisa beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara lagi buat kami ya Tuhan, agar benih firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, membekali kami di perjalanan sepanjang tahun ini yang penuh dengan anugerah Tuhan buat kami semuanya. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Juru Selamat kami Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada hal yang biasa di dunia ini, hari lepas hari lewat begitu saja tanpa ada artinya. Ya, baik itu hari pertama, Senin, Selasa, Rebu, mereka tidak peduli. Karena hari itu lewat begitu saja tanpa ada maknanya. Tapi kalau rohani, Alkitab menulis, saudara, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu bukan kebetulan. Tentunya Tuhan mengizinkan itu ditulis, ada maksud-maksud rohani. Oleh sebab itu, mari kita membaca di dalam Alkitab kita, dalam Keluaran 40 ayat pertama. Pasal 40 ayat pertama kitab Keluaran. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama, bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan atau tabernakel. Amin. Saudara-saudara, setelah selesai mereka keluar Israel dari tanah Mesir, sampailah mereka di padang gurun Sinai. Lalu Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung memberikan petunjuk, selain memberikan 2 loh batu, petunjuk untuk membuat kemah suci rumah Tuhan yang knockdown di dalam dunia ini. Namanya kemah tabernakel. Lalu saudara-saudara, setelah itu semuanya dibuat dengan cermat dan selesai, lalu Tuhan berpesan di pasal 40 ayat 1 ini, hari yang pertama, bulan yang pertama, hendaklah kemah suci bait Allah itu didirikan. Wah, saudara-saudara, apa ini maksudnya? Kenapa tidak tanggal 2? Kenapa bukan bulan ketiga? Kenapa mesti tanggal 1, bulan 1? Tentu ada maknanya. Bukan hanya lewat begitu saja, tapi ada artinya. Dari ayat pertama ini kita melihat satu tema tentang hari pertama. Sama dengan waktu Tuhan menciptakan alam semesta, dibuatlah terang. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama hidup mesti di dalam terang. Baru ada hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Kalau hari pertama saja sudah gelap hidup ini, bagaimana hari berikutnya? Nah, hari ini kita belajar tentang hari pertama. Hari pertama itu penting karena akan menentukan hari berikutnya. Tidak akan pernah ada hari berikut tanpa ada hari yang pertama. Saudara-saudara, kalau secara lahiriah tanpa arti, tidak apa-apa. Tapi kalau secara rohani ini pasti ada artinya. Kenapa Tuhan suruh kok tanggal 1? Kok kenapa tidak tanggal 2 atau tanggal 5? Tapi tanggal 1, bulan 1, itu tahun baru. Tahun baru sama dengan hari ini. Bulan pertama, minggu pertama di tahun 2021. Tuhan mau supaya apa? Kemah suci itu didirikan. Rumah Allah itu didirikan dengan maksud bahwa urusan rohani harus nomor 1. Haleluya. Urusan rohani harus yang nomor 1. Ya, barulah ada hari kedua urusan jasmani, hari ketiga urusan ekonomi, hari keempat urusan pendidikan, urusan keluarga, dan seterusnya. Saudara-saudara, tapi hari pertama Tuhan mau urusan yang rohani harus diutamakan.
Karena itu yang menentukan hari berikutnya. Ya, kalau urusan yang rohani diutamakan, maka urusan yang jasmani, urusan pendidikan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, itu akan diatur oleh Tuhan dengan baiknya. Makanya tidak salah Tuhan Yesus dalam khotbahnya, pasal 6 Injil Matius ayat 33, berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang memikirkan yang kebutuhan yang dicari. Tidak salah, tidak keliru. Saudara-saudara, kebutuhan sandang pangan, kebutuhan keamanan, kebutuhan kehidupan, tidak salah. Tapi Alkitab mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, apa itu kerajaan Allah? Waktu Yakub melarikan diri dari rumah orang tuanya dikejar kakaknya Esau, sampailah dia di padang rumput bernama Luz, yaitu Hebron. Lalu dia mimpi di situ. Ada tangga yang sampai ke langit, malaikat turun naik di atasnya. Setelah dia bangun, dia sadar, dia berkata, luar biasa, tempat ini adalah pintu gerbang sorga. Bait Allah yang adalah pintu gerbang sorga. Kalau Alkitab berkata hal-hal yang rohani yang harus jadi utama dalam hidup kita, maka itu adalah urusan sorga, urusan kehidupan yang akan datang. Baru itu akan mempengaruhi untuk kehidupan yang akan sekarang kita hadapi dalam perjalanan di tahun yang baru ini. Segalanya akan kutambahkan kepadamu. Apa itu saudara? Segalanya kata Tuhan, yaitu kesehatan. Apalagi saat ini kita sedang ada di virus corona yang semakin menakutkan. Tuhan berkata, kalau yang rohani diutamakan, haleluya, kalau yang rohani yang dinomorsatukan, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Apa itu? Soal kesehatan. Tuhan akan menjagai dan melindungi kita. Sehingga di tengah-tengah pandemi yang begitu menakutkan, kita Tuhan berikan anugerah sehat dan kuat. Soal lagi tidak hanya kesehatan, tapi juga soal keamanan. Semakin banyak kriminal yang terjadi, orang-orang jahat di sekitar kita. Tapi Tuhan yang menjagai dan yang memagari kita, membuat kita jadi aman. Ada banyak musibah, Tuhan memberikan perlindungan. Itu yang dikatakan, segalanya akan kutambahkan kepadamu. Pertolongannya, mujizat dan berkat-berkatnya, aku akan tambahkan kepadamu. Bukan berarti kalau urusan rohani yang pertama kita usah cari, lalu yang jasmani kita tidak mau melakukannya. Salah, kerja harus, sekolah harus, banting tulang perlu. Tapi yang Tuhan mau nomor 1, tanggal 1, bulan 1, ya kemah suci tabernakel didirikan. Bulan pertama, minggu pertama hari ini ibadah dinomorsatukan. Maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, seorang raja bernama Daud dalam Mazmur 27 ayat yang keempat sampai yang kelima berkata, di tengah kesibukannya sebagai raja di Yerusalem, ada banyak urusan kerajaan, ada urusan peperangan. Saudara-saudara, ya, tapi Daud masih berkata apa? Satu hal yang kuminta dalam hidupku sepanjang umurku, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Artinya sebelum berperang, sebelum melakukan pemerintahan dalam kerajaannya, rumah Tuhan dinomorsatukan. Urusan rohani yang dinomorsatukan. Kenapa? Daud juga yang berkata, karena 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat yang lain. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan akan melindungi dan menyembunyikan pada waktu peristiwa itu datang. Ya, jangan waktu peristiwa datang baru kita mau sembunyi. Ini keliru. Pasti kita akan kena, tidak ada tempat persembunyian. Tapi Tuhan berkata dalam ayat ini, kalau kita utamakan yang rohani, satu hal yang kuminta, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, karena Tuhan akan melindungiku, kata Daud, dan akan menyembunyikan aku pada waktu bahaya datang. Puji Tuhan.
Hal-hal yang rohani di tahun baru ini harus menjadi yang utama dan yang terutama dalam hidup kita. Ya, jangan dinomorkan 2, jangan dinomorkan 3. Haleluya. Ya, usaha kerja itu baik, sekolah itu perlu, tapi tidak boleh lupa yang urusan rohani harus yang pertama. Kalau tanpa utamakan yang rohani, di dunia orang bisa berhasil. Ada banyak orang kan tidak memperhatikan yang rohani, berhasil dengan mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepandaiannya, berhasil dalam pekerjaannya. Baik, saudara-saudara, dan itu terjadi. Namun, kalau tanpa rohani diutamakan, mereka bisa berhasil dengan kekuatan dan kepandaiannya. Apalagi kalau rohani diutamakan. Ya, kita juga punya kepandaian dan akal budi dengan kekuatan. Kita juga kerja yang sama, pasti akan lebih berhasil. Haleluya, pasti akan jadi lebih berhasil. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini di minggu pertama kita melihat untuk apa kemah suci itu didirikan. Untuk apa? Di tengah masyarakat modern hari-hari ini, bukankah agama sudah mulai ditinggalkan? Hal yang rohani sudah dianggap kuno, ketinggalan zaman. Tapi kenapa mau Tuhan memberitahukan isi hatinya di minggu pertama di tahun 2021 ini. Kemah suci, urusan rohani harus diutamakan. Untuk apa kemah suci itu didirikan? Mari kita lihat yang pertama, Keluaran 25 ayat yang ke-8 berkata demikian. Keluaran 25 ayat yang ke-8 berkata demikian. Mereka, kata Tuhan, harus membuat tempat kudus bagiku, yaitu kemah suci tabernakel, supaya aku Tuhan akan diam di tengah-tengah mereka. Wah, saudara-saudara, waktu mereka keluar Israel dari tanah Mesir, belum sampai di padang gurun Sinai, kemah tabernakel belum dibuat, Tuhan memberikan peraturan di sini. Biarlah hendaklah orang Israel membuat kemah suci bagiku, namanya kemah tabernakel, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Untuk apa kemah suci itu didirikan? Agar Tuhan diam di tengah umatnya. Saudara-saudara, bukankah perjalanan ini penuh dengan bahaya? Perjalanan ini penuh dengan kesukaran dan risiko. Ya, ada siapa di tengah-tengah kita yang membuat kita jadi aman? Ada siapa di tengah-tengah kita yang membuat kita jadi tenang? Saudara-saudara, ada siapa? Dan Tuhan berkata, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Ya, di tengah dunia yang sukar dan sulit ini. Saudara-saudara, Tuhan mau ada di tengah-tengah umatnya. Supaya umatnya tidak sendirian dalam menghadapi kesukaran. Umatnya tidak sendirian dalam perjuangan hidup yang sukar di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan mau kemah suci, urusan rohani, utamakan. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Dan itu kan yang Yesus katakan dalam pemberitahuannya. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Lihat saudara-saudara. Ya, 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan senang ada di tengah-tengah umatnya. Ya, umat yang mana? Yang mengutamakan hal-hal yang rohani. Jangan dianggap sepele Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan dianggap tak ada artinya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Justru Tuhan yang ingin ada di tengah-tengah umatnya. Karena perjalanan ini amat sulit. Penuh dengan musuh di jalan. Penuh dengan mara bahaya dan bencana. Agar Tuhan mau kita umatnya tidak sendirian dalam menghadapinya. Ada Tuhan di pihak kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Daud lagi memberitahukan kepada kita dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan 3. Saudara, Daud itu hidup penuh dengan peperangan. Salomo mengganti anaknya, mengganti bapaknya, itu sudah nyaman, tidak ada peperangan. Daud itu perjuangan, sehingga dalam kerajaannya itu tidak ada tanpa peperangan. Terus peperangan.
Ditulis Alkitab saudara-saudara sampai 31 kali peperangan yang selalu dimenangkan oleh Daud. Puji Tuhan. Jadi Daud berkata, saudara-saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud punya panglima perang. Daud punya banyak pasukan perang. Daud punya benteng dalam kerajaan. Tapi Daud tidak pernah merasa tenang dan nyaman aman, saudaraku, dengan semuanya tadi. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku tenang, saudaraku, ya ada masalah. Bukan berarti tidak ada masalah. Ya, ada masalah, aku jadi tenang, tidak menjadi bingung. Ada persoalan dan kesusahan, saudara-saudara, ada kebutuhan yang tidak tercukupkan, tapi aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Kenapa? Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, kalau di rumah kita ada seorang pejabat negara, ya, tinggal dengan kita, ya, apa yang perlu kita takutkan? Keamanan? Dia pasti perintahkan anak buahnya menjagai rumah kita. Kebutuhan, dia pasti kirim konsumsi kebutuhan hidup. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Dia tahu itu perlu buat kita. Saudara-saudara, dan itulah apalagi Tuhan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada masalah, ada persoalan, ada kebutuhan. Tapi membuat kita jadi tenang, menjadi tidak takut dan khawatir. Kenapa? Tuhan yang akan mengerjakan semua itu, membuka jalan dan menolong kita semuanya. Karena Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku, dan keselamatanku. Rugikah hal-hal rohani menjadi utama dalam hidup kita? Sebab itu berbahagialah kalau hari ini minggu pertama, jemaat dimanapun berada bisa mengikuti ibadah di on-site atau di online, secara streaming. Puji Tuhan, engkau telah memulai hari pertamamu, minggu pertamamu dengan Tuhan. Ibadah di minggu yang pertama. Dan ini yang Tuhan katakan, aku akan diam di tengah-tengahmu. Sehingga aku tidak pernah sendirian dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam menghadapi kehidupan yang sukar ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ini yang pertama, untuk apa kemah suci itu didirikan tanggal 1 bulan pertama, supaya Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, Kejadian 8 ayat 18. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Kalau urusan rohani diutamakan, rugikah? Rugikah? Kalau urusan rohani yang jadi pertama, percumakah itu? Dalam Kejadian 8 ayat 18 sampai 22 berkata demikian. Ayat 18. Keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istri dan istri anak-anaknya, segala binatang liar dan binatang yang melata, burung-burung, semuanya yang bergerak di bumi, keluarlah menurut jenisnya dari dalam bahtera tersebut. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu dipersembahkannya korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan kepada dalam hatinya, aku Tuhan tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama ada bumi, takkan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai, musim dingin dan musim panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara, bicara tentang hari pertama, hal yang rohani diutamakan. Tadi kita lihat, saudara-saudara, orang Israel, Tuhan mau supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka, agar mereka tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang berjalan bersama mereka. Yang kedua, kita lihat, waktu Nabi Nuh keluar dari dalam bahtera, di dalam kapal itu dia 1 tahun 10 hari. Di dalam kapal itu hujan turun sampai dia terdampar di Gunung Ararat. Lalu Nabi Nuh keluar dengan isi keluarganya dari bahtera itu 1 tahun 10 hari.
Saudara-saudara, apa yang dibuat pertama kali? Hari pertama, minggu pertama, di tahun yang baru, apa yang dibuat oleh manusia? Orang pasti bersenang-senang dengan keluarga, tidak salah. Orang berpiknik, orang bergembira, tidak keliru. Tapi yang dilakukan oleh Nuh yang pertama ditulis, dia membuat mezbah. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia membuat mezbah. Hari pertama Nuh keluar. Saudaraku, dia mendirikan mezbah dan mempersembahkan persembahan di atas mezbah tersebut. Dia tidak mendirikan rumah yang pertama. Dia tidak menanam cocok tanam di ladang yang pertama. Tidak. Dia tidak lihat pemandangan yang indah di hari pertama. Tidak. Yang pertama dia buat mezbah dan dia memberi persembahan di atas mezbah tersebut. Persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Aku tidak akan mengutuki lagi manusia, tapi aku akan memberkati. Yang kedua, kalau rohani diutamakan, ada berkat, bukan kutuk. Wow, saudara-saudara, ada berkat bukan kutuk. Kata Tuhan, selama masih ada bumi, tak henti-hentinya musim kemarau dan musim hujan. Musim panas dan musim dingin, hujan, dan siang serta malam selama-lamanya. Aku tidak akan menghukum bumi lagi. Ditarik hukum kutuknya, diganti dengan berkat. Ini luar biasa. Biar ini jadi pengalaman setiap kita. Saudara-saudara, kalau rohani diutamakan, maka yang akan ada itulah berkat, bukan kutuk. Haleluya. Bukan kutuk, Tuhan angkat kutuk diganti dengan berkat. Kapan itu? Waktu Nuh membuat mezbah dan memberi persembahan di atas mezbah. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita. Tentu tidak hanya ibadah, tapi memberi persembahan. Dimulai. Memang kita tahun yang lalu sudah beribadah. Tahun lalu sudah pelayanan. Tahun lalu sudah memberi persembahan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita di tahun yang baru masih ada. Masih sehat. Mari kita mau nambah lagi yang rohani diutamakan. Saudara, membuat mezbah dan menaruh persembahan korban bakaran, korban syukur di atas mezbah korban tersebut, maka yang akan ada Allah berkat, bukan kutuk. Bila ada di tengah Allah ada di tengah kita, ada berkat bagi kita. Ya, saudara, dan ada kutuk bila Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Dan ini jadi perhatian buat kita. Ada nyanyian itu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Saudara, Tuhan Allah kalau ada di tengah kita. Wow, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan buat kita. Sehingga kita akan punya pengalaman-pengalaman dahsyat-dahsyat. Ajaib-ajaib. Biarlah saudara-saudara di tahun ini memang ekonomi masih belum memberikan harapan. Tapi bagi Tuhan apa susahnya memberkati kita. Kalau kutuk diganti dengan berkat. Apa susahnya pekerjaan kita dijadikan berkat oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk kita bersama-sama. Oleh sebab itu ibu bapak, percumakah rohani diutamakan? Percumakah hal yang rohani jadi nomor satu dalam hidup kita? Di tengah kesibukan kita, di tengah banyaknya pilihan yang kita mau lakukan. Jangan lupa kata Tuhan, tanggal 1 bulan 1 dirikan kemah suci tabernakel. Haleluya, supaya aku diam di tengah-tengah kamu dan aku akan menyediakan berkat bukan kutuk. Waktu Tuhan mencium bau harum mezbah yang di atasnya ada korban yang dibuat oleh Nuh, lalu Tuhan berkata, aku tak akan lagi mengkutuk bumi, tapi aku akan menggantinya dengan berkat. Sehingga siang dan malam silih berganti, hujan dan panas silih berganti, musim menabur dan menuai terus takkan berhenti sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan saudara-saudara? Mari kita mau dengan iman menghadapi tahun yang baru ini. Puji Tuhan, dengan menomorsatukan urusan rohani, itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 11. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Tidak hanya agar Tuhan ada di tengah-tengah kita,
Tidak hanya agar ada berkat bukan kutuk, kalau rohani yang diutamakan kepada kita untuk Tuhan, kita lihat dan ini yang luar biasa. Pasal 20 kitab Wahyu ayat 11. Aku melihat suatu tahta putih yang besar, Tuhan duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah langit dan bumi, tidak ditemukan lagi. Aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan tahta, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Laut menyerahkan orang yang mati di dalam laut, dan kerajaan maut menyerahkan orang yang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, yaitu lautan api neraka. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini yang kurang diperdulikan orang. Saudara-saudara, ya ada satu yang luar biasa memberikan pengharapan kepada kita. Kenapa kita mau yang rohani itu jadi utama dalam hidup kita. Bukan hanya supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, itu memang perlu. Bukan hanya supaya berkat mengganti kutuk untuk hidup di perjalanan di dunia kita, itu baik. Tapi ada yang hebat, saudara. Yang ketiga ini apa? Tuhan punya dua kitab. Satu namanya kitab-kitab, satunya kitab hayat. Untuk apa kitab? Menulis kehidupan manusia. Semua manusia di luar Kristus dicatat kelakuan dan perbuatan dan perkataannya dalam kitab-kitab. Untuk apa? Satu kali kitab itu dibuka. Supaya setiap orang akan menghadap Tuhan dan akan dihukum menurut perbuatan mereka. Saudara-saudara, dan semuanya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, ada kitab satunya namanya kitab kehidupan. Untuk mencatat khusus kelakuan dan perbuatan anak-anak Tuhan. Saudara, ini bukan untuk neraka, ini juga bukan untuk sorga, tapi untuk upah dan mahkota. Dicatat. Nah, yang ketiga ini saudara, Tuhan punya catatan di kitab hayat. Jadi setiap kegiatan rohani yang kita lakukan, baik ibu bapak dalam ibadah, kami hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam memberikan persembahan, saudara, semuanya dicatat. Semuanya ditulis. Untuk apa? Satu waktu kata kita ketemu dengan Tuhan, saudara-saudara, kita tidak bisa komplain, kita tidak bisa menuntut, tinggal kitab hayat dibuka, namaku muncul, lalu apa saja yang aku lakukan. Dan itu akan diganti dengan upah dan mahkota. Semua orang tidak ada dalam kitab hayat akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan ini masalah keselamatan harus serius. Saudara, hanya orang-orang yang di dalam Kristus namanya terdaftar dalam kitab kehidupan tersebut. Sebab itu Alkitab memberitahukan tadi, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab hayat, namanya tidak tercatat dalam kitab hayat, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api, dan itulah kematian kedua. Wow, saudara-saudara, Yesus dia datang ke dalam dunia peristiwa Natal. Yesus naik ke atas Golgota dan mati menyerahkan nyawanya peristiwa Paskah. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal buat kita. Saudaraku, juga untuk mendaftarkan nama kita. Dengan apa kita bisa mendaftarkan nama kita ditulis dalam kitab hayat? Yesus yang pernah mati dan telah bangkit, yang naik ke sorga. Dia mencatatkan nama kita dalam buku kehidupan Allah untuk keselamatan tersebut. Dan kitab itu juga mencatat apa yang kita lakukan. Saya mau tanya, jemaat yang sudah sekian lama jadi anak Tuhan, berapa banyak kali engkau sudah berbakti sama Tuhan? Berapa banyak kali persembahan yang kau sudah berikan jumlahnya kepada Tuhan? Tidak ada orang tahu. Berapa banyak hamba Tuhan melayani? Berapa banyak hamba Tuhan meneteskan air mata? Tidak diketahui. Tapi Alkitab menulis, air matamu kutampung dalam kirbat. Artinya apa? Diperdulikan Tuhan, dicatat oleh Tuhan. Untuk apa? Satu kali waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hal-hal rohani yang kita lakukan, itu akan diganjar dengan upah dan mahkota.
dicatat ini bukan sebagai syarat masuk surga, bukan. Ya, perbuatan kita dicatat itu bukan syarat masuk surga. Bukan. Saudara, masuk surga itu urusan Golgota. Urusan Yesus yang mati di salib. Membayar harga keselamatan kita. Tapi ditulis, dicatat dalam kitab hayat. Itu urusan upah, mahkota, pahala. Sebab itu saya sering katakan bahwa surganya sama. Upah mahkotanya tidak sama. Sehingga tiap orang di surga tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Di dunia boleh limpah ruah harta benda. Tapi kalau tidak kaya rohani, dia tidak punya apa-apa. Sekalipun di dunia tidak punya harta limpah. Tapi kalau kaya di dalam rohani, itu dia akan bahagia. Paulus pernah berkata, makin hari lahiriaku makin merosot. Apa itu? Fisik dan harta kita. Tapi secara rohani aku makin bertambah-tambah. Kita mesti begitu. Tambah umur bukan tambah lemah rohani. Tapi tambah kuat. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu punya orang tua namanya Zakaria dan Elisabet. Usia sudah tua, tidak pernah berhenti pelayanan. Kita lihat waktu Yesus lahir di Bethlehem, ada Bapak Simeon dan Ibu Hana. Dituliskan umur sudah 50 tahun, 85 tahun tidak pernah berhenti ibadah, doa dan puasa. Hebat bukan saudara? Jadi umur bertambah, tahun bertambah, rohani juga mesti harus bertambah. Yang setuju katakan amin. Karena itu tidak sia-sia, dicatat, haleluya, ditulis waktu kita ketemu dengan Tuhan. Dan inilah pengharapan kita. Puji Tuhan, untuk dicatat semua ibadah kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, persembahan kita dalam kitab hayat tersebut. Wah, ini yang membuat luar biasa. Itu yang Yesus katakan, waktu aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Loh, kapan aku lihat engkau di penjara? Waktu aku dalam kesakitan engkau menjenguk aku. Kapan aku lihat engkau sakit? Kalau engkau melakukan terhadap sesama saudaramu seiman, engkau sudah berbuat kepadaku. Dan itu dicatat. Itu ditulis. Dan itu membuat kita tersenyum, tertawa dan bahagia. Kenapa? Karena semuanya tidak hanya ditulis, tapi diganjar dengan upah dan mahkota. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada minggu yang pertama ini membekali kita minggu-minggu berikutnya. Ya, kalau minggu pertama kita sudah mulai dengan yang rohani. Ya, maka jangan takut minggu akan datang. Ada Tuhan di tengah-tengah kita bukan? Ada berkat bukan kutuk bukan? Ada buku hayat yang mencatat buat kita bukan? Wah, hidup ini jadi berarti. Puji Tuhan. Kita baca yang terakhir dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-16. Berkata demikian. Maleakhi pasal 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Ada sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang yang akan menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali bedanya antara orang benar dan orang yang tidak benar, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan lihat bedanya kapan? Waktu itu. Waktu itu. Hari ini mungkin antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah sepertinya tidak ada bedanya. Apalagi orang yang mengutamakan Tuhan dengan yang tidak mengutamakan Tuhan, sepertinya tidak ada bedanya. Apalagi yang melayani Tuhan dengan yang tidak melayani Tuhan, sepertinya tidak ada bedanya. Tapi Alkitab tidak pernah salah, karena mulutnya Tuhan yang berbicara. Kamu akan lihat bedanya antara orang yang beribadah dan antara orang yang tidak beribadah. Puji nama Tuhan. Ada upah dan mahkota. Itunya akan membedakan kita semuanya. Dalam dunia boleh kita miskin jasmani, tapi tidak boleh miskin rohani. Haleluya. Kita dalam dunia boleh kaya jasmani, tapi juga harus kaya rohani. Barulah hidup ini berarti.
Kiranya Tuhan memberkati kita di minggu yang pertama di tahun 2021, membekali kita di perjalanan. Ada Tuhan di tengah kita, ada berkat yang bukan kutuk Tuhan sediakan buat kita, ada catatan yang mencatat kegiatan kehadiran hari ini buat kita, dan itu bahagia buat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mau akhiri ibadah kita ini dengan doa, dan mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan memberitahukan lagi isi hati Tuhan di hari pertama, di minggu pertama, di tahun baru ini. Sehingga kami melihat kalau hal-hal yang rohani kami lakukan yang utama, maka kami betapa senangnya hidup di dunia ini. Karena ada Tuhan di tengah kami, Tuhan yang menyediakan berkat bukan kutuk, dan semuanya dicatat menjadi tidak sia-sia. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di gereja lokal maupun yang ada ikut acara online dalam streaming ibadah hari ini. Tuhan memberkati, Roh Kudus menanam di hati kami supaya di tengah kesibukan, di tengah ketakutan pandemi, kami tetap mengutamakan yang rohani. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang hadir. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati juga negara dan bangsa kami, supaya terlepas dari virus corona, agar ekonomi bangsa kami terus tidak terpuruk, tapi menjadi naik. Demikian juga dengan jemaat Tuhan dimanapun berada. Segala puji syukur bagi Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, selamat pagi, selamat berjumpa di waktu akan datang. Amin.